Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah model bisnis AB4701 akan mempresentasikan BMC lengkap dari model bisnis kami yaitu produk Propel, yaitu produk aromaterapi. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Muhammad Rafiki, Muhammad Ali Farizi, Marvin, Muhammad Kevin, dan juga Muhammad Al-Razan. Oke, yang pertama di sini ada key partnernya, yaitu adalah pihak-pihak yang membantu dalam menjalankan operasional bisnis dan mendukung penciptaan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dalam model bisnis Aropel. Mitra utama berperan penting dalam penyediaan bahan baku, distribusi, dan pemasaran produk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemasok bahan baku, kita ngambilnya dari yang lokal, fasilitator, workshop untuk produksi, agen pemasaran digital, dan juga mitra kemasan ramah lingkungan. Lalu di sini juga ada key activities atau aktivitas utama yang harus dilakukan oleh kami untuk menjalankan operasional sehari-hari dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas ini meliputi proses produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang pertama ada kegiatan produksi dan pengemasan produk aromaterapi. Dan yang kedua ada pemasaran dan juga branding dari produk kami. Lalu juga manajemen hubungan dengan para pelanggan. Dan yang terakhir, kami juga melakukan riset pengembangan produk. Oke, next. Selanjutnya, key resources. Sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Aropel yaitu bahan baku alami seperti minyak esensial murni, lilin, dan bahan alami lainnya. Lalu tenaga kerja terampil, yaitu staf yang terlatih dalam produksi, pemasaran, dan manajemen pelanggan. Lalu teknologi, yaitu platform e-commerce untuk memfasilitasi transaksi online secara alat pemasaran digital untuk kapancing iklan dan pengelolaan media sosial. Dan terakhir, kemasan ramah lingkungan, yaitu penggunaan bahan kemasan yang dapat didaur ulang. Next. Lalu, value proposition, yaitu produk aromaterapi berkualitas tinggi. Aropel menawarkan lini aromaterapi dan produk terkait yang dibuat dari minyak esensial murni tanpa bahan kimia berbahaya yang memberikan pengalaman relaksasi yang menyeluruh. Lalu harganya yang terjangkau. Produk Aropel ditujukan untuk kalangan mahasiswa dan pekerja profesional dengan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas premium. Lalu kemasan ramah lingkungan. Aropel menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti botol kaca dan kotak craft yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan pengurangan sampah plastik. Lalu terakhir memudahkan akses produk melalui platform online. Model bisnis berbasis online yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk kapan saja dan di mana saja, memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan. Baik, selanjutnya masuk ke customer relationship. Aropel memprioritaskan hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk membangun loyalitas dan meningkatkan kepuasan. Melalui berbagai saluran komunikasi, Aropel menciptakan pengalaman yang personal dan berkelanjutan. Pertama, dukungan pelanggan personal, lalu program loyalitas pelanggan, lalu interaksi melalui media sosial, dan yang terakhir, pengumpulan umpan balik dari pelanggan. Next. Lalu masuk ke channel. Cara-cara yang digunakan oleh Aropel untuk menyampaikan produk dan pesan merek kepada pelanggan. Aropel menggunakan saluran online untuk mengoptimalkan jangkauan pasar. Yang pertama, media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok digunakan untuk promosi berbagi konten menarik dan membangun komunitas. Yang kedua ada e-commerce, penjualan langsung melalui situs web dan platform e-commerce lainnya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan influencer. Aropel bekerja sama dengan influencer dan blogger di bidang kesehatan dan wellness untuk mempromosikan produk kepada audiens yang lebih besar. Oke, selanjutnya customer segment.
Eh, yang kategori pertama yaitu ada pelajar yang berusia 15 sampai 21 tahun yang membutuhkan produk untuk membantu relaksasi dan fokus belajar. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah pekerja profesional yang berusia 30 tahun sampai 58 tahun yang membutuhkan cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Dan yang ketiga yaitu konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan lebih memilih produk alami yang ramah lingkungan. Dan untuk yang terakhir, pengguna produk aromaterapi yang mencari produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Next. Oke, untuk cost strukturnya, yaitu biaya yang dikeluarkan Aropel untuk menjalankan bisnis, termasuk biaya tetap dan variabel yang terkait dengan produksi, pemasaran, dan distribusi produk, yaitu yang pertama biaya bahan baku, pembelian minyak esensial, lilin, dan bahan alami lainnya. Dan yang kedua, biaya produksi, biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas produksi, gaji karyawan, dan biaya operasional workshop. Dan yang ketiga, biaya pemasaran dan iklan, pengeluaran untuk kampanye, pemasaran digital, dan pengelolaan media sosial. Yang keempat, biaya pengemasan, pembelian bahan kemasan ramah lingkungan untuk produk. Dan yang terakhir, biaya platform e-commerce, biaya pemeliharaan dan pengelolaan platform penjualan online. Next. Oke, masuk ke slide revenue stream. Sumber pendapatan utama Ropel yang berasal dari berbagai saluran penjualan dan layanan yang disediakan. Nah, itu ada tiga. Kalau dari kita sendiri, yang pertama itu ada dari penjualan produk aromaterapi uh, offline maupun online yang melalui e-commerce dan keanggotaan dan langganan untuk mendapatkan produk eksklusif atau diskon khusus dari Aropel. Terus yang terakhir yaitu kerjasama corporate atau social responsibility atau CSR dengan perusahaan lain yang yang ingin mendukung produk yang ramah lingkungan. Next, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.